Halo guys yang pura-pura masih beribadah, padahal diam-diam sudah tidak beragama. Senang sekali bisa kembali menemani waktu luang Anda di tengah hiruk-pikuk rutinitas yang seringkali tidak memberi kita ruang untuk sekedar bertanya kenapa. Kebetulan sekali, saat ini kita sedang berada di lingkaran waktu yang bagi sebagian besar masyarakat kita dianggap sangat sakral, yaitu sekitar tanggal 17 Ramadan. Di malam-malam seperti ini, narasi tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran bergema di mana-mana, dari mimbar masjid hingga status media sosial. Kita diingatkan kembali tentang peristiwa di Gua Hira, tentang kesendirian seorang pria di tengah kegelapan, dan tentang awal dari sebuah teks yang kemudian mengubah peta sejarah dunia selamanya. Namun, di balik seremonial dan aroma kehusyukan itu, pernahkah terlintas di pikiran Anda sebuah pertanyaan yang sangat mendasar namun sering dianggap tabu? Jika Al-Quran adalah sebuah cetak biru kehidupan yang sempurna dan berasal dari entitas yang melampaui waktu, mengapa ia harus turun sedikit demi sedikit, mencicil narasi selama 23 tahun hingga nafas terakhir sang pembawa risalah? Mengapa sebuah panduan universal tidak diberikan sekaligus di hari pertama, layaknya sebuah manual operasi yang lengkap bagi umat manusia agar mereka tidak tersesat di tengah jalan? Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam labirin pemikiran ini, saya merasa perlu memberikan sedikit catatan pembuka atau semacam disclaimer. Apa yang akan kita diskusikan di sini bukan dimaksudkan sebagai bentuk penghinaan, kebencian, atau upaya untuk merendahkan keyakinan siapapun. Kita di sini berkumpul sebagai manusia-manusia yang diberkati dengan akal budi dan rasa penasaran yang sehat. Sudut pandang yang akan saya gunakan adalah sudut pandang skeptis materialis, sebuah kacamata yang mencoba melihat sejarah dari sisi sebab akibat manusiawi, tanpa terburu-buru menyandarkannya pada intervensi metafisika. Dalam dunia akademik, ini sering disebut sebagai kritik historis. Jadi, mari kita lepaskan sejenak atribut emosional kita dan duduk sebagai pengamat yang objektif. Jika memang kebenaran itu kokoh, ia tidak akan goyah hanya karena kita ajak berdiskusi dengan logika yang kritis, bukan? Mari kita mulai membedah anomali yang tampak pada proses turunnya teks ini dari perspektif yang mungkin jarang Anda dengar di sekolah atau pengajian konvensional. Dari sudut pandang seorang skeptis, klaim bahwa sebuah kitab suci turun secara berangsur-angsur justru merupakan bendera merah atau kecurigaan awal yang sangat signifikan. Mari kita bayangkan sebuah skenario sederhana. Jika Anda adalah seorang pemimpin yang mengklaim mendapatkan instruksi langsung dari langit, mana yang lebih kredibel? Memberikan seluruh undang-undang di awal masa jabatan Anda, sehingga setiap langkah Anda terikat pada aturan yang sudah ada, ataukah memproduksi aturan baru setiap kali Anda menghadapi masalah, konflik, atau kebutuhan mendesak? Secara logis, pola kedua, yaitu turunnya ayat berdasarkan kejadian tertentu, terasa sangat mirip dengan strategi manajemen krisis atau alat pembenaran politik. Dalam kajian sejarah, kita mengenal istilah asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Secara teologis, ini dianggap sebagai bentuk kasih sayang Tuhan untuk menjawab persoalan umat secara kontekstual. Namun, bagi kacamata ateis atau skeptis, asbabun nuzul justru terlihat seperti bukti nyata bahwa teks tersebut adalah produk dari situasi sosial politik pada masanya, yang dikarang untuk merespons keadaan demi mempertahankan otoritas sang pemimpin. Jika kita melihat pola ini secara kritis, kita akan menemukan banyak sekali momentum di mana sebuah ayat turun tepat pada waktunya untuk menyelamatkan sang subjek dari kebuntuan sosial atau dilema pribadi. Mari kita ambil contoh kasus-kasus yang sangat spesifik, mulai dari urusan domestik hingga strategi peperangan. Mengapa Tuhan semesta alam yang mengatur miliaran galaksi merasa perlu menurunkan regulasi tentang bagaimana tamu harus bersikap di rumah Nabi atau bagaimana pembagian harta rampasan perang harus dilakukan tepat setelah sebuah pertempuran usai? Bukankah akan jauh lebih elegan dan meyakinkan jika aturan-aturan tersebut sudah tertulis sejak awal dalam sebuah kitab utuh? Dengan adanya kitab yang sudah jadi, sang pemimpin akan terlihat patuh pada hukum yang sudah ada, bukan justru terlihat seperti membuat hukum untuk melayani kepentingannya di saat itu juga. Ketidakhadiran kitab yang utuh di awal justru memberikan fleksibilitas yang luar biasa bagi sang pembawa pesan untuk menyesuaikan narasi sesuai dengan arah angin politik dan kebutuhan praktis di lapangan.
Logika skeptis akan mengajukan argumen bahwa proses yang memakan waktu 23 tahun ini memberikan ruang bagi trial and error. Kita bisa melihat adanya evolusi pesan, dari periode Mekah yang penuh dengan pesan-pesan moral, ketabahan, dan eskatologi yang puitis, menuju periode Madinah yang lebih bersifat legalistik, administratif, dan terkadang konfrontatif. Jika ini adalah firman Tuhan yang satu dan tidak berubah, mengapa gayanya berubah begitu drastis mengikuti perpindahan geografis dan perubahan status sosial sang pembawa pesan? Seorang ateis mungkin akan berargumen bahwa perubahan ini mencerminkan perubahan psikologis dan kebutuhan taktis seorang manusia yang sedang membangun sebuah negara. Di Mekah, saat posisinya lemah, ayat-ayat yang muncul cenderung inklusif dan menekankan pada kesabaran. Namun di Madinah, saat kekuatan militer mulai terbentuk, ayat-ayat yang muncul mulai mengatur tentang perang, hukuman, dan segregasi sosial. Bagi pengamat yang kritis, ini bukan sekedar wahyu yang turun, melainkan sebuah proses penyusunan ideologi yang berkembang seiring dengan tumbuhnya kekuasaan. Lebih jauh lagi, mari kita pertanyakan efektivitas dari panduan yang dicicil ini. Bayangkan Anda sedang merakit sebuah mesin yang sangat kompleks, namun instruksinya dikirimkan kepada Anda lewat pesan singkat satu persatu selama 20 tahun. Setiap kali Anda melakukan kesalahan atau menemui jalan buntu, baru saat itulah instruksi berikutnya datang. Ini tentu bukan cara kerja seorang perancang yang mahir, melainkan cara kerja seseorang yang sedang berimprovisasi di tengah jalan. Jika tujuannya adalah untuk memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia sepanjang zaman, bukankah lebih logis jika panduan itu sudah tersedia secara komprehensif sehingga tidak ada ruang untuk keraguan atau salah tafsir sejak awal? Pola turunnya ayat yang berangsur-angsur ini justru menciptakan celah di mana kritikus bisa menuduh bahwa setiap ayat hanyalah reaksi terhadap stimulus lingkungan. Misalnya, ketika ada tuduhan terhadap istri sang tokoh, turunlah ayat pembebasan. Ketika ada keinginan untuk menikahi seseorang yang secara norma saat itu dianggap janggal, turunlah ayat yang melegalkan hal tersebut. Dari kacamata skeptis, timing atau pemilihan waktu turunnya ayat-ayat ini terasa terlalu nyaman, convenient, untuk disebut sebagai kebetulan semata. Kita juga harus menyoroti fenomena nasih dan mansuh, di mana sebuah ayat yang turun belakangan bisa menghapus atau membatalkan hukum dari ayat yang turun sebelumnya. Bagi kaum beriman, ini adalah bentuk kebijaksanaan Tuhan dalam mendidik manusia secara bertahap. Namun bagi seorang skeptis, ini adalah bukti paling telak tentang adanya revisi. Jika Sang Pencipta sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, mengapa Dia memberikan aturan yang harus dibatalkan beberapa tahun kemudian? Mengapa tidak langsung saja pada aturan final? Revisi adalah ciri khas karya manusia. Manusia belajar dari pengalaman, menyadari kesalahan di masa lalu memperbaikinya. Tuhan, dalam definisi kemahatauannya, seharusnya tidak mengenal konsep revisi. Adanya pembatalan ayat-ayat lama oleh ayat-ayat baru memperkuat dugaan bahwa teks ini adalah cerminan dari proses adaptasi sang tokoh terhadap realitas yang terus berubah di sekitarnya. Ini menunjukkan adanya keterbatasan visi jangka panjang yang biasanya hanya dimiliki oleh makhluk fana, bukan oleh zat yang absolut. Dalam konteks sejarah, klaim tentang wahyu yang turun perlahan ini juga berfungsi untuk menjaga pengikut tetap dalam kendali. Dengan sistem wahyu yang terus mengalir, sang pemimpin selalu memiliki kartu as untuk setiap perdebatan. Siapapun yang mempertanyakan otoritasnya bisa langsung dibungkam dengan wahyu terbaru. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang sangat efektif dalam struktur sosial yang teokratis. Jika kitabnya sudah selesai di awal, para pengikut yang cerdas mungkin akan mulai menafsirkan sendiri teks tersebut dan bisa jadi menemukan kontradiksi dengan tindakan sang pemimpin. Namun dengan wahyu yang masih berlangsung, otoritas interpretasi dan produksi hukum tetap berada sepenuhnya di tangan satu orang sampai akhir hayatnya. Ini menciptakan ketergantungan mutlak para pengikut kepada sang pembawa pesan karena mereka tidak pernah tahu kapan arahan langit yang baru akan turun untuk mengubah keadaan. Mari kita bedah lebih dalam mengenai apa yang sering disebut oleh para pengamat kritis sebagai wahyu yang sangat tepat waktu. Dalam banyak literatur sejarah, kita menemukan momen-momen yang sangat personal bagi sang tokoh, namun tiba-tiba mendapatkan legitimasi dari langit.
Salah satu contoh yang paling sering diperdebatkan dalam lingkaran skeptis adalah peristiwa yang melibatkan urusan domestik atau rumah tangga. Bayangkan sebuah situasi di mana seorang pemimpin menghadapi dilema moral atau sosial di mata masyarakatnya, lalu tak lama kemudian muncul instruksi yang menghapus hambatan tersebut secara legal. Dari kacamata sosiologis, ini adalah bentuk penggunaan otoritas karismatik untuk mengubah norma sosial yang ada demi kenyamanan subjek. Jika teks tersebut turun sekaligus di awal, sang pemimpin harus tunduk pada aturan yang sudah tertulis, meskipun aturan itu mungkin akan menyulitkan langkah pribadinya di masa depan. Namun dengan sistem berangsur-angsur, teks tersebut seolah-olah menjadi sekretaris pribadi yang selalu siap memberikan pembelaan di setiap tikungan konflik. Hal ini membawa kita pada sebuah pertanyaan tentang relevansi universal. Jika sebuah kitab dimaksudkan untuk menjadi kompas bagi manusia di abad ke-21, di New York, di Tokyo, atau di Jakarta, mengapa ia menghabiskan begitu banyak ruang untuk membahas detail-detail sepele tentang sengketa tanah di padang pasir abad ke-7, atau tentang siapa yang boleh dinikahi oleh sang pembawa pesan? Seorang skeptis akan melihat ini sebagai bukti bahwa teks tersebut sangat terikat oleh ruang dan waktu, atau time-bound. Ketidakhadiran sebuah kitab utuh yang turun sejak awal justru menunjukkan bahwa sang pengarang tidak memiliki gambaran besar tentang masa depan yang jauh, melainkan hanya berfokus pada penyelesaian masalah-masalah instan yang ada di depan mata. Jika saya adalah Tuhan yang Maha Tahu, saya akan memberikan instruksi yang melampaui kepentingan pribadi satu orang dan mencakup solusi bagi masalah-masalah sistemik kemanusiaan yang akan muncul ribuan tahun kemudian, bukan justru sibuk mengomentari tamu-tamu yang terlalu lama bertamu di rumah sang nabi. Selanjutnya, mari kita tinjau argumen bahwa turunnya wahyu secara bertahap bertujuan untuk menguatkan hati. Secara psikologis, ini adalah teknik retorika yang sangat cerdas. Dalam dinamika kelompok, menjaga antusiasme pengikut adalah tantangan terbesar. Dengan menjanjikan bahwa komunikasi dengan langit masih terus terbuka, pengikut akan selalu berada dalam kondisi siaga dan penuh antisipasi. Ini mirip dengan strategi pemasaran modern, di mana sebuah brand tidak merilis semua fitur produknya sekaligus, melainkan mencicilnya lewat pembaharuan-pembaharuan kecil untuk menjaga keterikatan konsumen. Jika kitab tersebut turun sekaligus, misteri itu akan hilang. Orang-orang akan selesai membacanya dalam semalam, mendiskusikannya, dan mungkin mulai menemukan celah-celahnya. Namun, dengan menyimpannya sebagai proses yang berkelanjutan, sang pembawa pesan mempertahankan kendali penuh atas narasi. Ia bisa menyesuaikan kebenaran hari ini dengan tantangan hari esok tanpa harus merasa terbebani oleh apa yang ia katakan kemarin berkat konsep nasih dan mansuh yang sudah kita singgung sebelumnya. Perubahan gaya bahasa dan isi antara periode Mekah dan Madinah juga menjadi poin krusial dalam analisis skeptis. Di Mekah, kita melihat seorang penyair yang terasing berbicara tentang kiamat, neraka, dan surga dengan metafora yang indah dan penuh emosi. Ini adalah bahasa seseorang yang sedang mencari pengaruh namun tidak memiliki kekuatan fisik. Namun, begitu berpindah ke Madinah dan mulai memegang kekuasaan politik serta militer, bahasa itu berubah menjadi bahasa hukum yang kaku, aturan birokrasi, dan perintah peperangan. Perubahan drastis ini bagi seorang ateis bukanlah tanda dari Tuhan yang sedang mengajar pelan-pelan, melainkan tanda dari seorang manusia yang sedang beradaptasi dengan peran barunya. Dari seorang pengkhotbah menjadi seorang negarawan, dari seseorang yang meminta toleransi menjadi seseorang yang menetapkan aturan bagi mereka yang tidak sejalan. Jika kitab itu turun sekaligus, kontradiksi antara pesan damai di satu sisi dan pesan konfrontatif di sisi lain akan terlihat sangat kontras dan sulit untuk didamaikan. Dengan mencicilnya selama 2 dekade, transisi ini menjadi terlihat natural bagi para pengikutnya, padahal secara logis itu adalah pergeseran ideologis yang sangat fundamental. Kita juga perlu mempertanyakan klaim bahwa cara berangsur-angsur ini mempermudah penghafalan. Memang benar, secara praktis, potongan-potongan kecil lebih mudah diingat. Namun, jika tujuannya adalah efektivitas transmisi pesan Tuhan yang absolut, bukankah Tuhan mampu menciptakan cara yang lebih ajaib daripada sekedar mengikuti kemampuan memori manusia yang terbatas?
Bukankah akan lebih divine atau ilahiyah jika kitab itu turun dalam bentuk fisik yang tidak bisa hancur, yang bahasa dan maknanya terkunci sehingga tidak bisa diperdebatkan atau disalahgunakan oleh kepentingan politik di kemudian hari? Dengan membiarkan teks itu turun lewat lisan secara dicicil, resiko terjadinya distorsi, penambahan, atau pengurangan oleh ingatan manusia menjadi sangat tinggi. Faktanya, sejarah mencatat adanya berbagai variasi bacaan dan perdebatan tentang ayat mana yang masih berlaku dan mana yang tidak. Bagi seorang skeptis, ini tampak seperti proses yang sangat berantakan atau messy untuk sebuah proyek yang diklaim datang dari kesempurnaan. Coba bayangkan sejenak jika skenario yang Anda usulkan benar-benar terjadi. Al-Quran turun secara utuh di malam pertama di Gua Hira. Di dalamnya sudah tercantum semua aturan dari urusan toilet hingga strategi perang, dari hak waris hingga hukum pidana. Apa yang akan terjadi? Sang Nabi akan memiliki beban yang sangat berat untuk menjelaskan hukum-hukum yang mungkin belum relevan saat itu. Namun, dari sisi kredibilitas, itu akan menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa ia tidak sedang mengarang cerita berdasarkan kejadian. Jika ia memprediksi sebuah peperangan atau sebuah konflik domestik lengkap dengan solusinya 10 tahun sebelum itu terjadi, maka skeptisisme akan jauh lebih sulit untuk bertahan. Namun kenyataannya adalah sebaliknya. Solusi selalu datang setelah masalah muncul. Wahyu selalu datang setelah ada pertanyaan atau kejadian yang mendahuluinya. Pola aksi-reaksi ini adalah pola yang sangat manusiawi, bukan pola yang mencerminkan visi ilahiyah yang mendahului waktu. Selain itu, ketergantungan teks pada bahasa Arab dialek suku tertentu di masa itu juga menambah lapisan keraguan bagi kaum skeptis. Mengapa Tuhan semesta alam membatasi diri pada keterbatasan linguistik sebuah suku di Jazirah Arab untuk menyampaikan pesan abadi? Mengapa teks tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, mitologi, dan norma masyarakat Arab saat itu? Jika Al-Quran turun sekaligus sebagai teks universal, kita mungkin akan mengharapkan sesuatu yang lebih melampaui batasan budaya lokal. Namun karena ia turun sedikit demi sedikit, ia akhirnya terserap ke dalam budaya tersebut, menjadi bagian dari dinamika suku-suku Arab, dan pada akhirnya terlihat lebih seperti produk kebudayaan yang sangat sukses daripada sebuah pesan dari luar angkasa. Proses panjang ini memungkinkan teks tersebut untuk bernapas bersama ambisi-ambisi politik saat itu, memperkuat aliansi dan melemahkan musuh-musuh politik sang tokoh secara sistematis lewat klaim-klaim transendental. Dalam pandangan skeptis, narasi berangsur-angsur ini juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatasi keraguan internal di kalangan pengikut. Seringkali, ketika sang pemimpin membuat keputusan yang kontroversial, muncul bisik-bisik ketidakpuasan. Nah, turunnya ayat yang secara khusus melegitimasi keputusan tersebut bertindak sebagai penutup mulut yang sangat efektif. Siapa yang berani membantah jika pencipta alam semesta sendiri yang memberikan stempel persetujuan? Pola ini berulang berkali-kali dalam sejarah agama, di mana pemimpin agama menggunakan klaim wahyu baru untuk membenarkan perubahan kebijakan atau perilaku pribadi yang sulit diterima oleh logika umum. Bagi kami yang berdiri di luar garis keyakinan, ini terlihat seperti alat kontrol sosial yang sangat rapi, yang memanfaatkan rasa takut dan pengabdian manusia untuk menjaga stabilitas kekuasaan di bawah satu komando yang tak bisa diganggu-gugat. Pada akhirnya, jika kita mencoba menarik benang merah dari seluruh narasi ini, pola turunnya teks yang berangsur-angsur hingga nafas terakhir sang tokoh justru lebih menguatkan hipotesis bahwa ini adalah proyek intelektual dan sosial seorang manusia daripada sebuah cetak biru dari entitas transendental. Mengapa? Karena sebuah karya manusia sangat bergantung pada kehadiran penciptanya. Begitu sang tokoh wafat, wahyu itu pun berhenti secara mendadak. Jika Al-Quran memang merupakan pesan universal untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, mengapa pengirimannya harus terputus tepat saat sang kurir meninggal dunia? Bukankah tantangan dunia setelah abad ke-7 jauh lebih kompleks dan membutuhkan panduan yang lebih spesifik? Bagi seorang skeptis, berhentinya pesan tersebut bukan karena pesan sudah sempurna, melainkan karena sumber produksinya, yaitu pikiran dan intuisi sang tokoh, sudah tidak ada lagi.
Kematian menjadi titik henti yang sangat natural bagi sebuah karya sastra dan hukum yang dikarang oleh manusia, namun terasa sangat janggal bagi sebuah komunikasi ilahiyah yang diklaim melampaui batas biologis. Bayangkan betapa jauh lebih meyakinkannya jika teks tersebut turun secara utuh di awal dan di dalamnya sudah terdapat bab-bab yang secara spesifik membahas tantangan etika kecerdasan buatan, krisis iklim global, atau hak asasi manusia modern. Jika itu terjadi, maka argumen bahwa teks ini bukan karangan manusia abad ke-7 akan menjadi sangat kuat karena ia memuat informasi yang mustahil diketahui oleh manusia pada masa itu. Namun, realitas yang kita temukan adalah sebaliknya. Teks tersebut sangat sibuk dengan urusan-urusan mikro pada zamannya, seperti pembagian harta waris suku Arab, aturan tentang budak, hingga instruksi spesifik mengenai cara berpakaian di lingkungan padang pasir. Hal-hal ini sangat relevan bagi seorang pemimpin yang sedang menata masyarakatnya secara real time, namun terasa sangat lokal dan temporal untuk sebuah pesan yang diklaim untuk seluruh alam semesta. Keterikatan yang sangat kuat antara teks dengan kejadian-kejadian sehari-hari di sekitar sang tokoh justru merupakan bukti paling otentik bahwa teks tersebut lahir dari rahim lingkungan tersebut, bukan dari luar sana. Secara psikologis, metode mencicil ini juga memberikan keuntungan luar biasa dalam membangun loyalitas yang membabi buta. Manusia cenderung lebih menghargai informasi yang diberikan secara bertahap karena menciptakan efek ketergantungan, dependency effect. Setiap kali pengikut menghadapi kebingungan, mereka tidak membuka buku untuk mencari jawaban sendiri, melainkan mereka harus datang dan bertanya kepada sang pemimpin, yang kemudian menunggu jawaban dari langit. Ini adalah desain kekuasaan yang sangat jenius. Ia memastikan bahwa pusat gravitasi kebenaran hanya ada pada satu titik. Jika panduannya sudah ada secara lengkap di awal, maka setiap orang yang bisa membaca akan memiliki akses yang sama terhadap kebenaran tersebut, dan otoritas sang pemimpin akan tergerus oleh interpretasi-interpretasi mandiri dari pengikutnya. Dengan menjaga agar kitab itu belum selesai sampai ia meninggal, sang pemimpin berhasil mengunci otoritas absolutnya tanpa bisa diganggu-gugat oleh siapapun selama 23 tahun penuh. Kita juga harus berani melihat sisi humanis dari proses ini. Seorang pemikir besar seringkali membutuhkan waktu untuk mematangkan ide-idenya. Apa yang ia pikirkan di usia 40 tahun mungkin akan mengalami pergeseran ketika ia berusia 60 tahun, setelah ia melewati puluhan peperangan, pengkhianatan, dan kemenangan politik. Al-Quran merekam evolusi pemikiran ini dengan sangat jelas, dari ayat-ayat awal yang lebih filosofis dan kontemplatif menuju ayat-ayat akhir yang lebih bersifat administratif dan pragmatis. Perubahan ini bukanlah rencana Tuhan yang sedang mendidik manusia, melainkan potret seorang manusia yang sedang mendewasa bersama ambisinya. Ia belajar apa yang berhasil dan apa yang gagal dalam mengendalikan masa. Ia merevisi aturan yang dirasa terlalu berat dan memperketat aturan yang dirasa terlalu longgar. Proses trial and error ini adalah ciri khas dari setiap revolusi sosial yang dipimpin oleh manusia. Dan Al-Quran adalah catatan harian dari revolusi tersebut yang kemudian diberi label sakral agar tetap abadi. Menjelang akhir diskusi kita, mari kita renungkan kembali esensi dari skeptisisme ini. Mempertanyakan sesuatu yang sudah dianggap mapan bukanlah sebuah dosa intelektual, melainkan sebuah kewajiban bagi setiap orang yang mencintai kebenaran lebih dari sekedar kenyamanan dogma. Jika kita bisa menerima bahwa sebuah manual produk elektronik harus lengkap sebelum kita menggunakannya, mengapa kita tidak menuntut standar yang sama pada sebuah kitab yang diklaim sebagai manual bagi jiwa dan peradaban manusia? Logika yang mengatakan bahwa turun perlahan adalah sebuah mukjizat, terasa seperti sebuah rasionalisasi yang dipaksakan untuk menutupi fakta bahwa teks tersebut memang diproduksi sebagai. Terima kasih telah bersedia mendengarkan pemikiran yang mungkin terasa tidak nyaman ini. Tujuan kami bukan untuk mengubah apa yang Anda yakini, melainkan untuk mengajak Anda melihat dari sudut lain yang seringkali ditutup rapat oleh tirai tradisi. Kita hidup di era di mana informasi terbuka lebar, dan kemampuan untuk membedah sejarah dengan kacamata rasional adalah salah satu kemewahan yang kita miliki saat ini.
Jika Anda merasa bahwa diskusi-diskusi kritis seperti ini penting untuk terus dilakukan demi memperkaya cakrawala berpikir kita sebagai sebuah bangsa, kami mengundang Anda untuk terus bersama kami. Karena di tengah riuhnya suara-suara yang seragam, suara yang berbeda seringkali justru membawa kita pada kebenaran yang lebih jernih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya yang tidak kalah menantang. Mari terus bertanya, terus ragu, dan terus mencari. Karena hanya dengan begitulah, kita benar-benar menjadi manusia yang merdeka secara berpikir. Jika Anda menyukai konten yang memprovokasi logika dan menolak untuk sekedar ikut-ikutan, jangan lupa untuk menunjukkan dukungan Anda. Mari kita bangun komunitas yang berani berpikir jernih tanpa beban rasa takut yang tidak perlu. Kami adalah Silent Majority, suara bagi mereka yang memilih untuk menggunakan akal budi di atas segalanya. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mari kita suarakan apa yang selama ini hanya berani dibisikkan di dalam hati. Sampai bertemu di video selanjutnya.